Sementara itu, Barreskrim Polri membeberkan fakta-fakta kematian Brigadir Nur Hadi. Berdasarkan hasil otopsi dan visum terdapat tanda-tanda kekerasan seperti patah tulang belakang, luka cakaran, dan lainnya pada tubuh korban. Dari hasil penyidikan juga diketahui jika ada intimidasi salah satu tersangka terhadap dokter yang memeriksa korban. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengasistensi penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nur Hadi. Ada sejumlah fakta-fakta yang menjadi pokok penting dalam asistensi kasus pembunuhan anggota Propam Polda NTB itu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, pokok atau isu penting pertama dalam asistensi itu ialah peristiwa kematian. Menurutnya, korban ditemukan dalam kolam. Kemudian hasil autopsi dan visum mengungkap tanda-tanda kekerasan seperti patah tulang belakang, luka cakaran, dan lainnya. Kemudian poin kedua, penanganan awal diduga bermasalah. Juhandani mengatakan klinik pertama tidak mendokumentasikan luka korban karena tekanan dari pihak tertentu, yaitu salah satu tersangka. Poin ketiga, permasalahan dalam penetapan pasal, yakni pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, pasal 351 ayat 3 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan turut serta melakukan tindak pidana. Kemudian pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP tentang pengeroyokan menyebabkan kematian, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terkait memberikan narkotika kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Lalu pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang ditutup karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan atau obstruction of justice. Peristiwa naas itu terjadi pada 16 April 2025 di sebuah villa di kawasan wisata Gili Trawangan. Korban ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang. Hasil autopsi yang dirilis oleh tim forensik menyatakan korban mengalami tanda-tanda kekerasan sebelum meninggal dunia. Kejadian ini terjadi di salah satu private villa, di mana di sana telah terjadi salah seorang personil anggota Polda NTB itu ditemukan meninggal dunia di dalam kolam. Memang di dalam pemeriksaan kita sudah lakukan beberapa pemeriksaan saksi, yaitu 18 orang saksi sudah kita periksa, dan ditambah lagi 5 ahli, di mana di dalam ahli itu ada ahli farmakologi, ahli pidana, ahli poligraf, terus ahli forensik, dan dokter rumah sakit Bayangkara yang memeriksa awal terkait dengan keadaan korban pada saat itu. Pada jenazah korban ditemukan retak pada tulang lidah yang menunjukkan korban diduga dicekik sebelum ditenggelamkan. Dua tersangka, Perwira Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra, merupakan atasan langsung korban di unit Propam. Setelah menjalani sidang kode etik pada 27 Mei 2025, kedua tersangka resmi dipecat dari Dinas Kepolisian dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Penyidik juga menerapkan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penganiayaan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.